Di video ini kita akan mengulas nutrisi kecoa dubia serta perbandingan kelebihan dan kekurangannya dengan beberapa pakan lain seperti ulat Jerman, ulat Hong Kong, cacing, ataupun serangga lain seperti jangkrik. Simak hingga selesai. Visual, audio dan materi pada video ini kami rangkum dari berbagai sumber penelitian ilmiah, teori, dan jurnal. Namun bukan bertujuan untuk mengedukasi Anda. Teori ini hanya sebatas topik diskusi. Bila Anda punya cerita, pengalaman atau apapun seputar kecoa dubia, bagikan di kolom komentar. Kecoa dubia dengan ilmiah Bleptica dubia adalah kecoa unik yang berasal dari negara Amerika. Namun kecoa ini sudah banyak diternakan di Indonesia. Kecoa ini telah menjadi bahan pakan favorit bagi reptil, ayam, burung kicau, hingga ikan hias predator seperti ikan arwana termasuk canamaru. Bila Anda pernah mendengar kecoa Madagaskar, itu adalah jenis kecoa yang berbeda. Termasuk kecoa yang sering hilir mudik di sekitar rumah juga termasuk kecoa yang berbeda. Bagi Anda yang masih awam, ciri fisik kecoa dubia yaitu pada tubuh atas berwarna hitam dengan sedikit warna coklat kekuningan. Pada bagian kepalanya, terdapat dua buah antena atau kumis yang dapat membantu kecoa dalam menentukan arah. Sedangkan pada bagian bawah tubuhnya berwarna hitam, dengan warna pada bagian kakinya hitam sedikit kecoklatan. Kecoa dubia memiliki ukuran tubuh hanya sekitar 4-5 cm. Tentunya ukuran ini tidak sebesar kecoa Madagaskar yang bisa mencapai lebih dari 6 cm. Dengan ukuran tersebut kecoa dubia tentu cocok dijadikan sebagai pakan ikan predator seperti canamaru. Namun seperti apa tepatnya nutrisi dari kecoa dubia ini? Ada sebuah penelitian berjudul Nutrient Composition of Bleptica dubia as Alternative Protein. Penelitian dilakukan untuk mengetahui komposisi nutrisi kadar air, abu, protein kasar, kitin dan lemak pada kecoa dubia pada berbagai tahap pertumbuhan. Secara umum analisis proksimat pada kecoa dubia dewasa dan nimfanya mengandung kadar air sebesar 59,06 hingga 62,70%. Kadar abu sebesar 2,47 hingga 4,17%, protein kasar atau crude protein sebesar 47,5 hingga 54,32%, kandungan kitin sebesar 3,83 hingga 5,58% dan lemak sebesar 35,49 hingga 44,2%. Lebih detail lagi, jenis kelamin dan usia kecoa ternyata juga mempengaruhi nutrisi di dalamnya. Kecoa dubia jantan memiliki kandungan protein kasar sebesar 54,32%. Kandungan lemak sebesar 35,51%, kadar air sebesar 62,7%, kandungan abu sebesar 4,17%, dan kandungan kitin sebesar 4,38%. Sementara kecoa dubia betina memiliki kandungan protein kasar sebesar 52,87%. Kandungan lemak sebesar 35,49%, kadar air sebesar 61,46%, kandungan abu sebesar 3,69%, dan kandungan kitin sebesar 5,58%. Untuk anak kecoa dubia atau nimfanya, memiliki kandungan protein kasar sebesar 47,5%. Kandungan lemak sebesar 44,2%, kadar air sebesar 59,06%, kandungan abu sebesar 2,47%, dan kandungan kitin sebesar 3,38%. Dari data ini, dapat kita simpulkan jika kecoa dubia jantan lebih baik, bila dijadikan sebagai pakan ikan predator canamaru dibanding kecoa betina ataupun nimfanya, karena kandungan protein yang sedikit lebih tinggi. Menariknya, dua makronutrien yaitu protein dan lemak pada kecoa dubia ini berbanding terbalik dengan nutrisi maggot. Pada maggot, seiring bertambahnya usia dan ukuran tubuh, maka kandungan proteinnya akan terus menurun sementara kandungan lemaknya akan terus naik. Sebaliknya pada kecoa dubia, semakin tua dan besar maka kandungan proteinnya akan terus naik dan kandungan lemaknya akan menurun. Lantas bagaimana jika dibandingkan dengan ulat Jerman dan ulat Hong Kong? Dari sisi protein tentu saja kecoa dubia lebih unggul dibanding dengan kedua jenis ulat tersebut. Ulat Hong Kong atau ulat Jerman hanya memiliki protein di kisaran 20%. Bahkan kandungan protein pada kecoa dubia juga mengalahkan protein jangkrik. Sebagaimana yang kita ketahui, protein adalah makronutrien terpenting bagi ikan jenis karnivora.
Namun tingginya protein pada kecoa dubia secara pasti belum bisa menandingi tingginya kandungan protein pada cacing tanah yang bisa mencapai 72%. Secara spesifik jika dibandingkan dengan jangkrik, kecoa dubia memiliki banyak keunggulan, yaitu lebih tinggi protein, lebih rendah lemak dan lebih rendah kitin. Hal ini mengacu pada standar kebutuhan makronutrien dan mikronutrien untuk ikan jenis karnivora seperti cana maru. Selain memiliki kandungan nutrisi atau gizi yang tinggi, kecoa dubia juga mempunyai kelebihan lain dibanding dengan pakan serangga lainnya, yaitu umurnya lebih panjang yang bisa mencapai 2 tahun. Kecoa dubia juga tidak mudah mati seperti jangkrik. Kecoa dubia lebih kuat dan masa hidupnya lebih panjang bila dibanding dengan jangkrik dan ulat yang hanya dalam hitungan hari. Oleh karena itu, kini banyak pecinta atau penghobi yang beralih pakan hewan peliharaannya ke kecoa dubia ini. Mungkin Anda akan khawatir kecoa ini akan terbang. Pada kenyataannya, sangat jarang ditemukan kecoa dubia yang dapat terbang, meski kecoa jantannya memiliki sayap. Namun bukan berarti Anda dapat menyimpan kecoa ini begitu saja karena kecoa tetap bisa merayap keluar dari tempat penyimpanan. Kecoa dubia tidak mengeluarkan suara seperti jangkrik sehingga tidak mengganggu apabila diternakan di dalam rumah. Kecoa dubia juga tidak berbau seperti kecoa rumahan sehingga tidak akan merusak kenyamanan di rumah Anda. Keunggulan lain kecoa ini adalah struktur dagingnya yang lebih lunak dan kadar kitin yang lebih rendah dibanding ulat Jerman, ulat Hong Kong ataupun jangkrik. Hal ini membuat kecoa dubia lebih mudah dicerna oleh ikan predator seperti cana maru. Di balik semua keunggulan itu, bukan berarti kecoa ini tidak memiliki kekurangan. Sama seperti spesies kecoa pada umumnya, kecoa dubia juga memiliki kandungan kalsium, fosfor, vitamin A dan vitamin E yang jauh lebih rendah dibanding dengan pakan lainnya. Selain itu, dari sisi harga dapat dikatakan kecoa dubia cukup mahal. Sepasang kecoa dubia dewasa yang siap diternak bisa mencapai Rp25.000. Sedangkan anakannya sekitar Rp6.000 per ekor. Sama seperti ulat Jerman, ulat Hong Kong ataupun jangkrik, jika Anda memilih kecoa ini sebagai pakan cana maru tentu Anda harus melakukan perawatan ekstra. Hal ini adalah salah satu kekurangan pakan hidup dibanding jika Anda menggunakan pelet atau pakan kering untuk cana maru. Kecoa dubia dapat dipelihara pada suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara makanan dari kecoa dubia adalah sayuran dan buah-buahan seperti wortel, kentang, pepaya, tomat, dan berbagai jenis buah atau sayur lainnya. Namun untuk pemberian buah dan sayur ini sebaiknya diperhatikan agar tidak membusuk karena tidak habis dimakan. Blaptika dubia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan dengan masa kehamilan sekitar 28 hari. Usia kecoa dubia agar dapat berkembang biak biasanya sekitar 8-1 tahun, dengan banyaknya anakan yang dihasilkan sekitar 20-40 ekor.